Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Sri Wahyuni, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, dosen pengampu Blok Herbal Medicine di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Blok Herbal Medicine merupakan salah satu blok elektif yang dilaksanakan pada semester 6 dan bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman ilmiah dan aplikatif terkait tentang pemanfaatan tanaman obat dalam praktik kedokteran berbasis evidence-based medicine. Blok ini mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan konsep fitoterapi yang aman, rasional, serta berbasis pada data ilmiah. Blok ini selaras dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL Fakultas Kedokteran UMS, khususnya CPL yang pertama mampu menerapkan prinsip keilmuan kedokteran berbasis bukti dalam praktik klinik dan masyarakat. CPL 3 mampu mengelola informasi sains kedokteran terkini dan relevan secara etis. Dan CPL 7 mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan medis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dikembangkan dalam blok ini antara lain menjelaskan klasifikasi dan prinsip penggunaan tanaman obat secara ilmiah, mengidentifikasi proses ekstraksi, formulasi, sediaan herbal, menganalisis manfaat dan resiko penggunaan herbal dalam konteks klinis, kemudian mengevaluasi literatur ilmiah terkait efektivitas dan keamanan fitoterapi. Model pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning, blended learning, serta inquiry berbasis masalah. Aktivitas belajar mencakup ceramah, interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, serta penugasan eksploratif berbasis jurnal dan literatur terbaru. Asesmen dilakukan melalui pretest dan posttest ke praktikum, kemudian penilaian tugas individu, presentasi kelompok, dan ujian blok berbasis integrasi kasus. Seluruh asesmen dirancang untuk mengukur penguasaan kognitif, keterampilan berpikir kritis, dan sikap ilmiah mahasiswa terhadap penggunaan herbal dalam kedokteran. Blok ini diharapkan dapat membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara klinis, tapi juga memahami nilai saintifik pengobatan herbal yang berbasis keislaman, budaya lokal, dan prinsip rasionalitas medis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengambil blok elektif herbal di semester 6 ini. Berjumpa lagi dengan saya, Sri Wahyuni ya. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang natural product sebagai produk alam sebagai sumber bahan baku obat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita atau capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik semua mahasiswa mampu memahami peran produk alam dalam pengembangan obat. Yang pertama itu, yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan penelitian bahan alam sebagai obat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali beberapa contoh riset herbal. Nah, sebagai introduction ya, kita tahu bahwasanya Indonesia itu kaya akan biodiversitas ya, yang luar biasa sekali, bisa disebut sebagai mega biodiversitas. Di antaranya ada 30.000 lebih bahkan spesies herbal yang baru 9.600 sekian itu dinyatakan dia memiliki khasiat obat atau khasiat farmakologi. Nah, Indonesia juga sebagai potensi pasar herbal yang sangat besar ya, karena penduduk Indonesia yang sangat banyak. Kemudian lebih dari 80% populasi dunia, lebih dari 170 dari 194 negara
Anggota WHO saat ini menggunakan beberapa bentuk pengobatan tradisional seperti pengobatan herbal, akupuntur, dan juga akupressure. Nah, penggunaan obat herbal ini tujuannya pertama untuk apa sih sebenarnya? Pertama adalah untuk mencegah, ya, preventif. Kemudian ada sebagian diantaranya digunakan untuk pengobatan atau kuratif. Pada apa? Pada penyakit yang sifatnya adalah akut, kronis, dan juga yang paling banyak adalah penyakit-penyakit degeneratif. Nah, di Indonesia yang jadi masalah ini adalah penyakit degeneratif ya, di mana penyakit degeneratif sendiri dia menjadi masalah kesehatan ya, pengobatannya butuh waktu yang panjang, tidak sebentar, dan ini memang jadi masalah untuk negara kita saat ini. Nah, alasan kenapa obat herbal itu banyak digunakan oleh masyarakat, yang pertama adalah untuk pencegahan dan pengobatan penyakit akut, kronis, degeneratif ya tadi saya sampaikan, kemudian ada alternatif terapi ya. Sebagai alternatif terapi dengan efek samping yang dia minimal. Kemudian yang ketiga, aksesibilitasnya itu tinggi di masyarakat, mudah untuk memperoleh. Jadi di mana-mana kalau kita di daerah-daerah pasti kan ada jamu, herbal dan lain sebagainya. Nah, ini ada penggunaan bagaimanakah penggunaan dari sumber-sumber bahan alam ya, bisa digunakan ke berbagai jalur, mulai dari kecantikan ya, yang sekarang sudah lagi trending gitu ya, herbal digunakan untuk kosmetik gitu. Kemudian ada juga yang dia bahan aktifnya diisolasi, disintesis ya, menjadi obat, menjadi fitofarmaka. Kemudian yang pengolahannya sangat simpel ya, direbus ataupun didekok ya. Kemudian kalau ada yang diekstrak, kemudian bisa ditambah dengan vitamin, kemudian bisa ditambah dengan asam amino maupun mineral, bisa menjadi food supplement seperti itu. Kemudian dari mana sumbernya? Sekarang kita lihat sumber dari bahan herbal itu dari mana? Ada dari tumbuhan ya, ada dari akar, kemudian batang, daun, buah, bahkan kulit buah juga bisa menjadi sumber. Kemudian ada juga dari hewan yang beracun ya, lebah gitu, kemudian kulit kodok ya, dia juga menghasilkan toksin di sana. Kemudian ada mikroorganisme, jamur, bakteri, dan organisme laut ya, seperti rumput laut, semua laut ini jadi sumber untuk bahan alam ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan obat. Nah, secara umum kita akan mengenal bahwasanya bahan alam itu terdiri dari metabolit primer dan metabolit sekunder, kan dipisahkan menjadi seperti itu ya. Nah, kalau metabolit primer itu apa? Contohnya ada protein, kemudian polisakarida, asam amino ya. Nah, untuk metabolit primer ini dia masih dibutuhkan ya, esensial untuk kelangsungan hidup dan juga sumber energi. Kemudian tidak mempunyai efek farmakologi. Ini yang ciri khas dari metabolit primer ya. Ada karbohidrat, protein, asam amino, asam lemak. Nah, ini kan masih dibutuhkan tumbuhan dalam masa pertumbuhannya. Kemudian kalau kita bicara metabolit sekunder, itu molekulnya sangat kompleks. Kemudian dia satu hal ya, dari bahan alam biasanya dia punya efek sebagai bahan obat atau efek farmakologi. Nah, biasanya apa sih fungsinya? Kalau tadi metabolit primer kan untuk memang sangat esensial ya untuk pertumbuhan tanaman ya. Tapi kalau misalnya metabolit sekunder apa? Fungsinya untuk apa untuk tanaman? Nah, ini biasanya untuk penyerbukan dan juga untuk pertahanan hidup. Ya, jadi untuk bisa bertahan hidup, perlindungan diri. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat contohnya ada apa saja di sana? Ada terpenoid, alkaloid, flavonoid, kemudian polifenol, itu adalah contoh dari metabolit sekunder. Ya, jadi nanti ada gunanya nggak sih metabolit sekunder? Tadi saya bilang ya ada keuntungannya, ada kegunaannya ya. Dia untuk bahan obat bisa ya, tapi kadang-kadang ada metabolit sekunder yang memang dia tidak memiliki efek. Jadi nggak semua metabolit sekunder memang bisa digunakan untuk bahan obat ya. Jadi harus benar-benar dilihat satu persatu. Nah, ini contoh sukses dari metabolit sekunder yang ditemukan di alam yang sampai dengan saat ini digunakan untuk pengobatan ya. Ini ada taksol ya dari tanaman Taxus baccata dan juga dari Taxus sumatrana. Strukturnya sangat kompleks sekali, rumit sekali. Kemudian ini biasanya digunakan untuk
pengobatan kanker ya. Kemudian ada vincristine, vinblastine dari Cantharanthus roseus ya, ini untuk kanker leukemia. Kemudian ini ada lovastatin, yang adik-adik mungkin tahu ya, obat-obat golongan statin yang biasanya digunakan untuk apa? Hiperlipidemia ya. Nah, ini dari Aspergillus cereus ya sebagai anti kolesterol atau hiperlipidemia. Ini contoh sukses beberapa metabolit sekunder yang sampai sekarang digunakan untuk pengobatan obat-obat penyakit-penyakit tertentu. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana cara mengekstraksi metabolit sekunder ini. Ya, karena di alam sudah berlimpah, terus kemudian bagaimana kita bisa menyaringnya, kita mengekstraksinya. Sifat metabolit sekunder itu sebagian besar kan dia tidak larut di dalam air. So, sehingga dalam mengekstraksinya kita harus menggunakan pelarut-pelarut organik ya, seperti metanol, kemudian juga ada kloroform, terus kemudian ada heksana, seperti itu. Nah, dalam hal ini, kalau air panas bisa digunakan nggak? Bisa, tetapi tidak semua. Jadi air panas itu dia bisa menarik beberapa metabolit sekunder, terutama yang dia adalah glikosida. Kalau ngomong glikosida berarti situ ada gulanya yang di situ yang membuat dia bisa diekstraksi dengan air, tapi dalam kondisi yang dia hangat kan seperti itu. Nah, kemudian untuk pelarut yang biasanya kita pakai dan itu diizinkan oleh Badan POM untuk ekstraksi itu adalah etanol ya, pelarutnya adalah etanol ataupun campuran antara etanol dan air. Sedangkan untuk pelarut-pelarut seperti metanol, kloroform, heksana, apakah tidak boleh digunakan? Kalau komersialisasi tidak boleh digunakan. Tetapi kalau dalam riset laboratorium itu boleh digunakan. Ya. Itu adalah catatan yang harus dipahami ya. Kemudian kita bicara tentang jamu ya. Tiap pagi gitu kita lihat mbok-mbok jamu ya, terutama kan kalau di Solo gitu ya. Di kos-kosan itu biasanya ada yang beredar di situ mbok-mbok jamu ya. Nah, jamu itu secara faktual dia adalah diperas ya preparasinya. Diperas, kemudian apa? Direbus seperti itu ya. Nah, sama nggak jamu dengan ekstrak? Sama nggak? Beda. Nanti Sultan jawabnya beda gitu ya. Tawanya di bedanya di mana? Lah ini perasan kok ya. Kalau kita ngekstrak kan pakai pelarut organik gitu ya, dengan metode tertentu gitu ya. Nah, ini jamu itu sama nggak dengan ekstrak? Kalau kita metodenya kok diperas, direbus seperti itu ya. Nah, ini ada fakta yang menarik bahwasanya rebusan air itu dari ini jamu yang pakai rebusan air ini aktif terhadap protein PTP1B yang dia identik di diabetes dan juga di obesitas ya. Nah, ini kan tidak mengandung metabolit sekunder ini ya. Kalau di dalam air gitu ya. Tadi kan saya ngomong di air itu kan tidak bisa nih untuk mengekstraksi metabolit sekunder. Nah, tapi apa ada yang menarik ini di rebusan airnya itu ada yang aktif terhadap protein PTB1B yang biasanya dia identik di pasien diabetes mellitus dan juga di obesitas ya. Ini isinya apa? Polisakarida ternyata. Ya, jadi nanti ada senyawa yang sifatnya nonpolar, kita tarik dengan pelarut nonpolar, kemudian yang semipolar kita tarik dengan pelarut semipolar, sampai yang paling polar nanti kita tarik dengan pelarut yang polar. Ya. Kemudian ada dilanjutkan dengan uji fitokimia dan bioaktivitas. Nah, ini kita mengidentifikasi jenis senyawa, misalnya flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan kemudian kita uji efek biologisnya. Kita uji apakah dia punya khasiat sebagai antioksidan, antibakteri, atau sitotoksik. Ya, ini namanya bioassay guide fractionation biasanya nyebutnya seperti itu. Jadi kita akan uji setiap fraksinya untuk khasiat tertentu ya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian dari hasil ini tadi uji fitokimia dan bioaktif, maka kita akan bisa tahapan selanjutnya adalah mengisolasi senyawa aktif. Jadi kita akan murnikan dari fraksi itu, ya kalau ekstrak mungkin ada 1000 gitu, nanti turun ke fraksi, dia sudah mulai mengecil jumlahnya gitu ya, nanti sampai ke isolat itu kita benar-benar bisa mendapatkan suatu senyawa murni yang dimana dia bisa berkhasiat secara farmakologi ya, jadi punya khasiat tertentu. Nah, ini prosesnya ya, mungkin terlihat sangat sepele, tapi ini membutuhkan waktu yang tidak
pendek maksudnya. Ini membutuhkan waktu yang memang sangat lama. Mulai dari kita uji di skala laboratorium ya, kita uji dulu preclinical study-nya ya. Kita lihat dulu aktivitasnya, farmakologinya seperti apa, kemudian kita uji juga untuk toksikologi, kemudian kita lanjutkan juga untuk farmakodinamik ya. Kita lihat seperti apa, lanjut kemudian kalau sudah dapat hasilnya naik ke standarisasi yang sederhana. Ini identitas senyawanya, kemudian kemurniannya, ya, kemudian kandungan senyawanya apa saja, ya. Kemudian tahap selanjutnya baru masuk ke formulasi development atau pengembangan formulasi. Nah, ini cocoknya mau dibikin apa? Mau dibikin tablet, mau dibikin kapsul, atau mau dibikin seduhan seperti itu. Nah, kalau sudah ketika mau masuk ke pasar ya, diedarkan luas, itu maka dilakukan yang namanya clinical study atau uji klinis ya. Ada uji klinis fase 1, fase 2, dan uji klinis fase 3. Ini kita akan bicarakan lebih lanjut. Nah, ini ada bagaimana penemuan obat ya berdasarkan pada komponen utama yang dimiliki oleh tanaman obat ya. Nah, ada nanti kalau biasanya di kampus kita meneliti satu tanaman, tapi kalau udah di klinik herbal itu biasanya kan dibuat ramuan kan. Jadi beberapa tanaman itu dibuat dalam satu ramuan. Kalau kalian ketemu beberapa produk-produk herbal, biasanya nggak hanya satu tanaman aja ya, kandungannya itu ada beberapa. Jadi bisa mix di situ, bisa single, bisa mix. Kemudian di situ ada komponen utama. Nah, komponen utama itu adalah komponen yang dia memegang peran sebagai suatu senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi atau dia bisa berkhasiat sebagai obat ya. Jadi nantinya kalau kita bicara tentang herbal akan ada muncul produk berupa jamu. Nah, jamu itu kan basisnya dari mana? Dari pengalaman nenek moyang kan, keseharian nenek moyang seperti apa. Kemudian yang kedua nanti ke level yang lebih tinggi namanya adalah obat herbal terstandar ya. Sudah dibikin ekstrak terstandarisasi ya, dia sudah punya klaim khasiat tertentu. Nah, yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini dia sudah mengalami uji preklinik dan juga uji klinik ya. Jadi benar-benar sudah melewati fase 1, fase 2, fase 3 sampai benar-benar dia sudah diizinkan aman beredar di masyarakat. Ini yang paling tertinggi ini adalah fitofarmaka. Ini lambangnya daun-daun menjari itu adalah dari fitofarmaka yang levelnya paling tinggi di obat herbal. Kemudian kita akan melihat bagaimana tahapan pengujian. Tadi kalau kita bicara preclinical, kemudian clinical, nah itu seperti apa? Nah, kita akan lihat di sini adik-adik. Ini ada simplisia. Simplisia itu berupa material kering ya. Dari daun, kemudian entah dari kulit batang yang sudah dikeringkan, itu disebut sebagai simplisia. Nah, kemudian kita ekstraksi. Masih sangat umum sekali. Kemudian di tahapan tadi apa? Fraksinasi ya. Kemudian setelah itu masuk ke preclinical study, kita uji secara in vitro ya. Ya, masuk ke clinical study ya. Ini juga tidak sederhana prosesnya karena harus jelas ada ethical clearance, terus kemudian kita harus pendaftarkan uji klinik ini ke Badan POM yang meregulasi semua uji ini ya. Kemudian kalau sudah dapat izin regulasi untuk melakukan uji klinik, ada uji klinik fase 1 ya yang diberikan kepada manusia yang sehat. Kemudian fase 2 untuk yang pasien menderita penyakit tertentu sebagai targetnya ya. Kemudian fase 3 ini jumlah pasiennya lebih banyak lagi kan, seperti itu. Nah, ini ada bisa dikombinasi ya, kan combine jadi fase 1, fase 2 dan fase 3 itu bisa dikombinasi seperti itu. Jadi saling menguatkan. Kemudian preclinical study. Kenapa perlu preclinical study? Kita tadi bicara tentang preclinical study ya, dari studi in vivo, kemudian kita masuk ke dari in vitro, in vivo, kemudian masuk ke toksisitas, kemudian toksisitas subkronik, kemudian sampai dengan toksisitas yang spesifik, apakah nanti senyawa herbal itu dia bisa mengakibatkan teratogenik, artinya mengganggu perkembangan janin, terutama kalau dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah,
Adik-adik, kita akan melihat ya hasil riset untuk herbal yang dia memiliki efek anti kanker, dan ini adalah hasil riset dari penelitian saya, disertasi saya, yang kebetulan hasil riset ini dia menang kemarin di RPTM ya, PDD, dan didanai oleh Kemenristek ya. Nah, ini saya pakai tanamannya adalah tanaman maja. Ini saya eksplorasi mulai dari daun, kemudian buah, kemudian kulit batangnya. Ya, tahapan pertama ketika riset kita pastikan dulu kebenaran dari bahannya ya. Kita lakukan determinasi tanaman, kemudian saya lakukan ekstraksi terhadap 3 tanaman itu dengan menggunakan etanol ya. Kemudian diuji MTT ya, diuji anti kansernya terhadap ovarium SKOV3 dari 3 ekstrak itu, dari 3 bagian tanaman yang berbeda. Kemudian mana ekstrak yang aktif kita vaksinasi ya dengan pelarut yang berbeda polaritasnya, mulai dari N-hexan paling nonpolar, kemudian etil asetat, kemudian air ya. Setelah itu kita lakukan uji sitotoksik terhadap fraksi ini. Nah, kita akan ketemu nantinya fraksi mana yang dia paling aktif untuk sitotoksiknya. Nah, kebetulan salah satunya adalah daun. Ini dari 3 tanaman ini ada daun, ada buah, kemudian ada ini kulit batang. Nah, yang paling aktif di antara 3 bagian tanaman ini ada daun dan juga kulit batang. Nah, ini saya berikan seperti apa hasilnya. Nah, setelah dilakukan uji sitotoksik, kemudian kita lihat dengan pewarnaan untuk melihat selnya, kematian selnya, salah satu mekanismenya dengan metode Katrastrop ya, dengan pewarnaan NPG. Kemudian kita lakukan flow cytometry untuk melihat bagaimanakah, apakah kematian sel mekanismenya melalui apoptosis ataukah kanrikosis, kemudian bagaimana sel cycle-nya ya, kemudian kita uji proteinnya ya. Nah, ini hasil dari MTT assay-nya ya. Di sini dilihat bahwasanya fraksi etil asetat di situ ya, IC50-nya ya, IC50-nya. Jadi dosis terkecil yang dia bisa memberikan efek kematian pada sel ovarian cancer itu ada pada fraksi etil asetat sebesar 261,7 ppm. Ya. Saya kontrol positifnya pakai cisplatin ya, dia 44,55. Sedangkan untuk fraksi air dia tidak ada efek, kemudian untuk fraksi N-hexan dia di 500 ya untuk ininya hasilnya. Kemudian, nah ini gambaran sel kansernya, ya. Itu kontrolnya masih bagus, sehat, sel kanser ovariumnya. Kemudian ini kita pakai kontrol pelarutnya di MSO 1%, juga selnya masih hidup sehat sekali. Nah ini kematian sel ketika dia dapat dosis 1000 mikrogram per mili. Nah ini sudah hancur. Ya, morfologi selnya kan sangat beda sekali, di mana sel yang masih hidup dengan sel yang sudah mati. Nah ini kelihatan sekali morfologi dari selnya. Kemudian kita lihat mekanisme, salah satu mekanisme kematiannya. Ini dengan pewarnaan MGG ya, May, Grunwald, Giemsa. Ini ada kontrol sel, kemudian ada fraksi etil asetat kita pakai 100 ppm, kemudian kita tingkatkan lagi 200 ppm, kita lihat bagaimanakah mekanisme kematiannya. Nah, dari hasil ini ternyata mekanisme kematian dari sel ovarian, kanker ovarian SKOV3 ini dengan sampel menggunakan fraksi asil atestat daun, ya salah satunya terindikasi bisa menyebabkan mitotik katrostop. Apa itu mitotik katrostop? Salah satu mekanisme kematian sel kanker ya, yang nantinya pasti akan mengarah ke apoptosis ataukah nekrosis, tapi ini salah satunya adalah mekanismenya melalui jalur mitotik katrostop, di mana di situ terjadi kerusakan pada saat mitosis ya, jadi mitokondrianya itu sudah terjadi masalah di sana, sehingga selnya nanti pastinya akan mati. Selnya akan mati. Tapi melalui jalurnya apakah apoptosis ataukah nekrosis? Nah, kita buktikan dengan ini flow cytometry uji selanjutnya. Nah, flow cytometry ini untuk sel cycle ya. Jadi kita lihat fraksi etil asetat itu ya di yang paling tengah, di sub G1 itu dia presentasinya tinggi, 56,3. Nah, ini pakai konsentrasi 200 ppm. Artinya apa? Di sub G1 kok persentase selnya kok tinggi. Nah, ini di sini tuh terjadi yang namanya apa? Sel-sel yang mati itu banyak di sini di fase G1 ini. Menumpuk dia di fase G1 sehingga apa?
persentasenya di atas 50%. Kemungkinan besar matinya karena proses apoptosis. Nah, kemudian di G0G1 itu kan 28,7. Ini adalah persentase sel yang masih hidup. Itu turun kan 28,7. Kemudian Anda lihat fase S ya dan juga G2 per M itu 6,7 dan 6,8%. Ini artinya selnya itu dia terhambat proliferasinya. Ini gambarannya nanti kalau adik-adik melakukan uji flow cytometry nanti kita akan dapat gambaran seperti ini ya. Gambaran tentang efek dari treatment ya. Kita lihat kontrol, kita bandingkan dengan kontrol positif negatif, kemudian kita bandingkan dengan hasil yang C ya. Anda lihat peak-nya itu menurun semuanya di sana. Jadi di situ sudah banyak terjadi kematian sel di sana. Nah, terus kemudian kita masuk ke uji untuk kematian sel apoptosis ataukah ke nekrosis ya. Kita lihat kalau kita mendapatkan tabel seperti ini ya, kita nanti kalau membaca fokus pada early apoptotic dan juga late apoptotic. Artinya apa? Apoptosis tahap awal dan apoptosis yang dia adalah tahap akhir. Nah, di situ nanti kita lihat dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan live cell-nya, sel yang masih hidup. Nah, itu terjadi kenaikan persentase yang menggambarkan bahwasanya ada kemungkinan dari fraksi ini dia jalur kematiannya menginduksi apoptosis ya. Jadi menginduksi protein-protein pro-apoptosis ya di sana. Nah, ini terjadinya apoptosis, kematian sel melalui jalur apoptosis. Bahwasanya fraksi etil asetat dari daun maja ini dia memiliki kemampuan sebagai anti kanker. Ya, anti kanker pada sel ovarium di SKOV3. Bagaimana mekanisme penyebab anti kankernya? Melalui jalur yang disebut apoptosis. Dia menginduksi terjadinya kematian sel terprogram atau apoptosis. Nah, dari sini kita lihat ternyata fraksi ya dari daun ini dia mengandung apa? Mengandung alkaloid, mengandung flavonoid, mengandung tanin, polifenol yang kita uji fitokimianya dan kemudian kita lihat aktivitas antioksidannya juga sangat tinggi, 4,57 ppm. Ya, jadi semakin kecil konsentrasinya ya semakin bagus untuk antioksidannya. Dan ternyata diuji ke sitotoksik IC50-nya ya dia 261,7 ppm. Terindikasi bahwasanya dia ini jalur kematian selnya menyebabkan jalur kematian sel melalui jalur apoptosis. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya fraksi etil asetat dari daun maja ini dia berpotensi sebagai agen anti kanker ya terhadap sel kanker ovarian SKOV3 dari hasil penelitian saya ini. Oke. Ini hasil penelitian yang didanai oleh DRPTM ya, adik-adik. Kemudian saya juga dibantu oleh tim kerjasama kita dengan BRIN, sehingga dilakukan dengan baik untuk penelitiannya. Dan ini ada beberapa sumber rujukan yang bisa adik-adik pakai untuk belajar ya. Dan sebelum saya memberikan penugasan ya, berupa tugas individu untuk memilih satu tanaman obat Indonesia yang bisa berkhasiat anti kanker ya. Kemudian bagaimana cara ekstraksinya, kemudian hasil uji bioaktivitasnya seperti apa, minimal ada jurnal ilmiah ya. Ini biasanya kita pakai untuk literatur review dulu ya, kita belajar mereview literatur ya. Ini paling nggak 5 tahun terakhir ya. Ini untuk penugasannya. Sebelum kuliah saya tutup, ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Silahkan. Monggo. Cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Oke. Nah, ini untuk mengumpulkan tugasnya, kontak email saya. Dan pesan dari saya, mari kita bersama-sama mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia supaya kita mendapatkan sumber bahan baku obat yang bernilai tinggi, memiliki efek farmakologi yang bagus, ya, yang benar-benar bisa membantu umat manusia. Sekian kuliah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi